Ini kan ayam KUB ini sebenarnya ayam kampung asli Indonesia, itu dicari yang paling bagus. Untuk ayam KUB sendiri, ini keunggulannya selain untuk cetak pendagingan bertelur, itu pertumbuhannya lebih cepat dan daya tahan tubuhnya lebih kuat. Dulu saya kurang lebih 15 tahun kerja di perbankan. Sisi akhir saya di marketing head, kepala marketing. Saya resign. Itu pindah gerbong semua dari CEO sampai bawah. Saya minta pertimbangan, terutama kan pasangannya, istri ya. Saya disupport untuk mengembangkan usaha saja. Saya lebih banyak barokahnya. Dulu istilahnya dapat penghasilan gede, tapi cepat habis. Kita jadikan indukan, dia bertelur, menetas, itu semuanya kita kasih yang masuk ke tubuh ayam itu organik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bram yang beralamat di Jalan Kembang Arum, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Saya bergerak di bidang peternakan ayam kampung. Ya, spesialis ayam kampung KUB dan Elba dengan nama farm Setia Farm KUB. Jadi dulu ketika saya masih bekerja di salah satu perusahaan, saya memang tertarik dengan jenis ayam KUB ini. Saya waktu itu memesan DOC sebanyak 200 ekor atau 2 box. DOC saya pelihara. Ketika itu waktu pandemi COVID, Corona, ya, terus saya juga WFH. Saya pelihara kurang lebih sekitar 5,5 bulan. KUB ini sudah mulai bertelur. Ya, kemudian kan saya jadikan indukan, saya seleksi indukannya yang paling bagus. Sampai sekarang ini kita kembangkan. Saya tahu ayam KUB itu dari media sosial. Ya, jadi memang sebenarnya kan awal mula 2015 saya mulai beternak, tapi beternak ayam joper, Jawa Super, ayam kampung super. Cuman ketika mulai tahun 2019 harga ayam joper ini untuk harga panennya itu jatuh. Ya, jadi saya berpikir untuk mencari ayam kampung yang asli, yang benar-benar tidak ketergantungan pakan pabrikan, ya, dan itu bisa dijadikan indukan. Lah ketemulah dengan ayam KUB ini ketika 2019 akhir setelah beternak ayam gepar. Terus saya memantapkan diri untuk pesan DOC-nya di BPTP Jateng di Ungaran. Dulu saya pesen DOC itu antre hampir 2 sampai 3 bulan gitu kalau nggak salah. Kalau ini kan ayam KUB ini sebenarnya ayam kampung asli Indonesia, cuman memang dicari keunggulan dari ayam-ayam jenis kampung di Indonesia, itu dicari yang paling bagus keunggulannya. Keunggulan dari ayam KUB sendiri itu ayam ayam kampung asli Nusantara. Itu ayam dwiguna sebenarnya, bisa untuk cetak pedaging dan cetak petelur. Ya, jadi untuk ayam KUB sendiri ini keunggulannya selain untuk cetak pendagingan bertelur, itu pertumbuhannya lebih cepat, ya, lebih singkat. Jadi untuk mengejar bobot itu cepat sekali, terutama untuk pemberian pakan yang bernutrisi dan seimbang, dan daya tahan tubuhnya lebih kuat, serta untuk produksi telurnya lebih banyak karena sifat mengeram dari ayam KUB yang betina ini lebih sedikit, seperti itu dibanding dengan ayam kampung biasa. Untuk yang jenis ayam Elba ini memang ayam strain yang baru, jenis yang baru, itu ayam kampung petelur unggul, yang jadi memang produksi untuk telurnya lebih tinggi dibanding ayam kampung yang lain. Seperti ayam kampung biasa itu untuk produksi telurnya per tahunnya
sekitar 60 sampai 80 butir per tahun. Kemudian untuk ayam KUB, terutama ayam KUB 1 itu sekitar 160 sampai 180 butir ketika masa puncak itu per tahun. Kalau untuk ayam Elba itu bisa mencapai 300 sampai 320 butir per tahun. Dan keunggulannya untuk ayam Elba itu untuk porsi pakannya lebih sedikit dibanding ayam kampung yang lain. Jadi untuk indukannya sekitar 70 sampai 80 gram per ekor per hari untuk porsi pakannya. Dibanding dengan ayam kampung jenis KUB itu lebih sedikit. Jadi kita punya dua jenis ayam yang kita pelihara, itu ayam kampung KUB sama ayam jenis Elba. Kalau saya pendidikan dulu ijazah terakhir S1 Hukum. Saya di Magelang, UMM. Ya, asli saya di Magelang. Karena itu kan saya beternak ini karena passion saya, hobi dari kecil. Kecintaan sama ayam, bukan cinta dalam arti yang sesungguhnya ya. Tapi karena memang saya punya dari dalam hati, saya memelihara ayam itu dari hati. Jadi memang saya senang pelihara, terutama ayam. Dulu saya kurang lebih 15 tahun kerja di perbankan, di pembiayaan kredit kendaraan. Seperti itu. Ya, terus memang waktu bekerja saya pernah ya istilahnya mencoba untuk belajar usaha. Nanti ketika saya resign atau sudah tidak bekerja di perusahaan itu, saya sudah siap dengan usaha yang saya jalani untuk kedepannya. Jadi memang sudah banyak sekali usaha yang saya coba. Pernah hidroponik farm, hidroponik itu tanaman hidroponik sayuran udah pernah mencoba, itu juga gagal. Terus beternak ulat Hongkong pernah, ulat Jerman juga udah pernah, kroto itu dari semut rang-rang merah itu ya. Terus pernah juga cacing lumbricus ya, itu juga udah pernah, gagal semua memang. Karena waktu itu kalah bersaing dengan harga sayuran organik di dekat sini. Jadi di sini kan daerah yang atas ya, itu kan lahannya luas. Jadi untuk perkebunan sayuran kan banyak sekali. Jadi harganya bersaing. Sana lebih murah. Di tempat kita untuk sayuran premium masuk ke rumah makan. Jadi sudah pernah masukkan sayuran setiap hari ke resto, kita kirim setiap hari itu. Jadi pulang kerja kita panen sayuran, kita kirim. Waktu dulu saya kantor di Magelang, jadi ngelaju itu 10 tahun di Magelang, di kantor Magelang, 5 tahun di Salatiga. Saya minta pindah. Dulu saya tuh awal ya, atau posisi akhir saya di marketing head, kepala marketing. Karena mindset saya tidak selamanya harus ikut kerja sama orang. Saya harus mendirikan perusahaan sendiri istilahnya. Walaupun kecil, tapi itu kan punya sendiri istilahnya. Ya, ketika saya memantapkan, oh saya ketemu ini kan passion saya dari kecil. Saya memang hobi memelihara ayam dari kecil, karena saya dulu ikut kakek sama nenek, jadi sudah dikenalin sama ayam kampung. Terus akhirnya ketika bisa usaha, saya menyisihkan penghasilan dari kerja. Jadi mindset saya kerja itu cari modal buat usaha. Ketika sudah terkumpul sedikit-sedikit ya, setiap bulan saya investkan, bikin kandang, nyiapin semua perlengkapan untuk ayam, saya bikin bangunan. Setiap bulan saya progres untuk nyicil beli bahan bangunan seperti itu. Jadi tidak langsung semua aset saya untuk bikin perusahaan ini langsung sekaligus, enggak, tapi bertahap proses.
ketika saya mau resign pun saya minta pertimbangan. Ketika itu kan saya mau dimutasi keluar kota. Saya minta pertimbangan, terutama kan pasangan ya, istri ya. Jadi saya dapat tugas seperti ini. Saya disupport untuk mengembangkan usaha saja. Dan di rumah saja mengembangkan usaha yang sudah jalan seperti itu. Jadi saya malah jadi lebih semangat untuk membesarkan usaha ini. Waktu itu kan saya juga berpikirnya karena selama kerja saya kan tidak fokus ke keluarga istilahnya, sampai anak tahu-tahu udah gede. Saya nggak tahu perkembangannya setiap hari. Di situ juga saya memutuskan untuk ngambil putusan resign karena saya mau fokus untuk mendidik anak, mendampingi anak. Saya waktu kerja pun hampir tidak pernah untuk waktu mengantar anak sekolah. Saya berangkat kerja, anak masih tidur. Saya pulang kerja, anak sudah tidur. Ya itu saya yang bersemangat untuk mengembangkan usaha sendiri di belakang rumah malah. Jadi sekarang istilahnya anak benar-benar saya dampingin setiap saat. Iya, antar jemput sekarang setiap waktu bisa. Itu pengalaman yang tidak bisa diulang dan dibeli. Saya lebih banyak barokahnya, lebih banyak hikmahnya. Ya jadi dulu istilahnya oke, dapat penghasilan gede tapi cepat habis. Jadi kayak ya kita nggak mungkin seperti ya sebenarnya bersyukur juga, cuman kayak kurang ada mungkin ini ya jerih payah untuk mendapatkan hasilnya itu. Ya walaupun dulu dapatnya banyak, keluarnya juga banyak gitu. Jadi kurang bisa ngontrol. Kalau sekarang ya kita dapat berapapun kita, oh ini hasil kerja keras ya, kita kan punya usaha jadi harus memikirkan untuk mengembangkan usaha ini. Kita istilahnya invest lagi untuk pembuatan kandang ya. Jadi kita perluasan kandang terus untuk menambah populasi seperti itu. Ya untuk saat ini memang kita fokusnya di penjualan di telur konsumsi ya, terus DOC sama anak ayam yang ready ya. Sebenarnya nanti kalau kita memang seperti pulet, kalau indukan ya, dan indukan itu kita barangnya ayamnya itu melimpah, kita bisa keluarin, kita bisa jual. Ya, jadi untuk ayam potong, ayam kampung yang sudah karkas, sudah disembelih, itu kita belum maksimal. Nanti arahnya juga kita ke arah karkas sama kuliner untuk menu ayam kampung. Jadi nanti yang frozen food. Untuk yang permintaannya terbanyak itu memang DOC ayam KUB, DOC ayam Elba, seperti itu. Memang untuk saat ini kita untuk indukan memang sebenarnya masih kurang kalau menurut permintaan ya. Jadi sekarang masih waiting list, jadi antre untuk permintaannya ya. Alhamdulillah ini ada terus yang pemesannya, yang order. Kalau DOC itu rata-rata per hari itu bisa satu orang itu ada, kalau di rata-rata ya. Kadang hari ini ada yang pesan ya, besok hari ini satu, besok bisa dua, bisa tiga, bisa empat lah. Tapi kita ambil rata-rata per hari itu satu konsumen itu pesan DOC, bisa DOC KOB ataupun Elba. Kalau di rata-rata per harinya aja satu box lah, itu paling minim ya. Berarti kalau setiap hari bisa dihitung ya kurang lebih 30 box. Kalau untuk DOC untuk area di Pulau Jawa kita isi per 100 itu kita kasih bonus 2 ekor. Jadi kalau per box itu untuk ayam DOC ayam KUB harga 8.500. Kalau untuk yang Elba itu untuk saat ini 12.000 per ekor. Kita sudah pernah kirim-kirim itu sampai di Pulau Sumatera ya, di Pekanbaru, Riau sudah pernah. Terus ada malah yang dari Papua yang ke sini, Makassar ke sini, Gorontalo. Belajar juga lihat langsung ke farm
lihat ayam-ayamnya, terus nanti baru order. Jadi untuk pengiriman di luar Pulau Jawa memang kita wajibkan untuk yang terutama DOC ya, itu menggunakan kargo pesawat udara ya, pesawat terbang, dan itu untuk biaya pengiriman ditanggung sama konsumen. Jadi kita nanti untuk packing kita berikan yang terbaik. Itu dari YouTube juga, dari media sosial seperti itu. Terus nanti menghubungi kami, nanti video call untuk memastikan kalau memang tidak bisa datang ke sini. Nanti kalau apa sudah cocok untuk pesan order, nanti kita pun dampingi sampai terima barangnya dengan selamat. Kalaupun nanti ada pun kematian, kita garansi. Ya untuk omset kotornya sih, jadi apa, kita kan juga ada mitra yang membantu kita juga. Jadi untuk di tempat kita sendiri, untuk telur ayam konsumsi rata-rata per hari kurang lebih itu untuk pelanggan sekitar 100 sampai 200 butir ya. Jadi untuk DOC kurang lebih 1 sampai 2 box ya, jadi per hari. Terus untuk anakan ayam seperti ini yang kita tersedia ini hampir setiap hari ada ya, kurang lebih sekitar 10 sampai 50 ekor. Untuk ayam potong karena kita enggak fokus, jadi belum kita melayani maksimal ya. Terus untuk indukan apa namanya yang kita punya, kita tersedia, kita layani, ada berapapun pasti diambil ya gitu. Jadi kan untuk saat ini ada juga yang istilahnya sistem kontrak, untuk nanti kita pelihara dari DOC ya, mau ayam KUB atau Elba, nanti diambil ketika sudah menjelang pulet atau mau bertelur. Jadi mereka mintanya nanti ambilnya ketika sudah menjelang bertelur. Jadi sudah menyediakan kandang-kandang baterai. Jadi tapi memang kapasitasnya tidak terlalu banyak. Nanti paling untuk settingan awal bisa 100 ekor. Itu betina semua. Dan dari kontrak per ekor harga berapa gitu. Itu tadi nanti bisa dikalkulasi ya, nanti jadi bisa nanti dihitung aja, diakumulasi sendiri, enggak apa-apa. Baik, untuk pemberian pakan sih memang kalau yang fase starter atau DOC kita pemberian pakan pakai pakan pabrikan ya. Itu pemberiannya untuk awal-awal di bawah 1 minggu kita pemberiannya bisa 4 kali waktu. Jadi pagi, siang, sore, malam. Kita kasih dengan takeran yang pas sesuai kebutuhan umurnya, tapi kita bagi 4 waktu ya, biar nanti pakannya tidak tercecer, kebuang habis mubazir, kebuang. Tapi kita pemberiannya sekali makan itu, nanti ketika pagi dikasih makan, nanti siang kita cek, nanti kita kasih lagi. Tapi kalau untuk yang di atas 1 bulan, kita pemberiannya sampai indukan, kita pemberiannya 2 kali sehari, pagi dan sore. Untuk fase yang grower kita memang meracik sendiri ya. Jadi memang kita pemberiannya dengan pakan fermentasi untuk mengurangi serat kasarnya ya, dan menaikkan kandungan nutrisi bahan bakunya ya, seperti itu. Jadi kita seperti bekatul, kita pakai ampas gandum, ampas tahu. Itu ampas gandum, ampas tahu itu kan istilahnya cepat basi, 3 hari juga sudah aroma ini sama rasa mungkin sudah berubah. Jadi kita fermentasi untuk menghambat pembusukan. Jadi kita fermentasi nanti biar aromanya juga lebih diminati si ayam ya. Jadi itu untuk fungsinya juga nanti biar kotorannya
biar tidak bau ya, karena yang keluar dari kotoran itu tinggal ampas, dan ketika tidak bau nanti tidak mengganggu lingkungan sekitar, dan ayam cepat besar karena kita juga tambah dengan bahan baku dari limbah sisa MBG, sisa limbah organik, sampah organik seperti itu. Jadi untuk nutrisinya lebih lengkap, lebih komplit. Kebetulan untuk pakan indukan kita biar untuk produksi telurnya stabil setiap hari, kita pemberian dengan pakan pabrikan. Ketika dapur MBG ini mau berdiri, sudah dibangun tapi belum jadi, kita sudah mendatangi, ketemu dengan penanggung jawab, kepala dari dapur SPPG tersebut, bahwasanya kalau kita memang pelihara ayam kampung dan membutuhkan limbah organik, kita juga membantu mereka, dapur tersebut, untuk pembuangan limbahnya, limbah organiknya. Pakan organik yang kita ramu, kita campur dengan pakan fermentasi tadi, itu untuk fase pembesaran, fase grower ya, fase pembesaran saja. Karena waktu untuk fase pembesaran itu jangka waktunya agak lama, jadi dari umur 1 bulan sampai menjelang pulet atau calon indukan itu memang butuh biaya pakan yang sangat besar, sangat tinggi. Jadi memang kita mengurangi biaya kos pembelian pakannya itu dengan pakan organik tadi dari MBG. Ya, dari kita sempat juga pernah dulu sebelum ada MBG kita beli limbah organik tersebut di kantin pabrik, di pabrik tekstil di dekat sini, dekat rumah. Kita masih beli. Nah, sekarang adanya MBG, kita untuk kos pembelian lumayan berkurang untuk pengeluaran biaya. Ini saya sekarang memelihara ayam kampung. Kita jadikan indukan, dia bertelur, menetas, itu semuanya kita kasih yang masuk ke tubuh ayam itu organik semua. Jadi kita kasih jamu-jamuan, empon-empon herbal, semua alami. Jadi untuk daya tahan tubuhnya juga, pencegahan gitu. Jadi kita lihat kondisi cuaca. Jadi ketika cuaca curah hujan tinggi, kita kasih yang jamu-jamuan untuk menghangatkan tubuh seperti itu. Terus antibiotik alami kita kasih bawang putih. Untuk sumber energinya kita tambahin lagi gula Jawa atau gula aren. Jadi ketika nanti saya dengan keluarga pun, dengan orang yang mengonsumsi ayam di tempat saya ini, merasa tenang dan tidak khawatir dengan adanya bahan-bahan kimia yang masuk ke tubuh ayam. Jadi ini semuanya istilahnya ayam sehat yang organik seperti itu. Ya, jadi kita untuk penyemprotan disinfektan yang di luar tubuh ayam itu untuk penyemprotan kandang sama kelembaban kandang. Ketika nanti cuaca panas, suhu udara di kandang naik, itu ada sprayer otomatis yang memang dengan panel surya atau tenaga matahari. Ya, itu yang bikin dari salah satu universitas. Kita memang sudah kerjasama itu setiap semesternya. Jadi itu istilahnya untuk pembuatan tugas akhir dari mahasiswa. Jadi kita dibuatkan banyak proyek alat untuk menunjang kemudahan di farm kami. Ya memang istilahnya farm ini kan farm ayam kampung ya. Jadi tapi semi modern. Jadi untuk modern teknologinya kita terapkan di kandang kita. Itu probiotik, itu yang bahan baku untuk fermentasi untuk pakan. Jadi itu kita bikin sendiri, tapi memang kita perbanyak ya. Jadi kita nanti tidak beli seterusnya, untuk jangka panjang kita tidak usah beli. Jadi istilahnya nanti beli bahan baku, salah satu bahan baku itu kita perbanyak ya. Jadi kalau yang gratis itu namanya ada ekoenzim, dari bahan bakunya buah-buahan dan sayuran busuk ya.
yang kita campur nanti dengan probiotik terus tambah tetes tebu ya. Jadi nanti untuk campuran pakan untuk pembuatan pakan fermentasi. Kalau kayak mati mendadak otomatis kan dari virus ya. Jadi kalau konsep di ternakan kami lebih baik pencegahan daripada ngobatin kan. Jadi kita harus disiplin juga untuk kebersihan kandang, kebersihan tempat pakan, kebersihan tempat minum, terus menerapkan ini biosecurity yang ketat ya. Jadi biosecurity ini kan sama aja pencegahan bakteri, virus, kuman, penyakit dari luar yang masuk ke area kandang. Seperti itu. Nah, kita juga harus disiplin juga itu tadi menerapkan penyemprotan disinfektan secara rutin. Ya kalau lebih bagus minimal seminggu sekali. Sebenarnya cuaca pengaruh ya, cuaca diguyur hujan terus ayam rata-rata terus sakitnya ini pilek batuk nah, kayak manusia juga hampir sama. Kita penghangat, tambahin penghangat di samping jamu-jamuan tadi kita tambahin untuk penghangat ya. Jadi memang kayak di OC juga itu kan harus kasih penghangat full time ya, setiap waktu seperti itu. Untuk merawat ini kita rata-rata paling semuanya ini maksimal 2 jam pagi. Terus nanti ketika mau ngasih makan yang sore itu paling nggak sampai 1 jam. Kalau yang pagi terutama biasanya karena kita harus bersih-bersih kandang, bersih-bersih tempat minum, ngecek ayam ya sehat atau enggak. Kalau yang enggak sehat kita karantina, kita pindahin, bersihin sisa pakan yang semalam nggak habis gitu. Waktu luang alhamdulillah itu makanya kan berkahnya di situ. Kita bisa istilahnya istirahat ya tergantung yang kita bisa bagi waktu sendiri ya sekarang. Terus saya menerapkannya juga jam kerja ya, dulu waktu kerja di perusahaan juga paling tidak jam 8 sudah on time, sudah ngasih makan semua, udah kerja. Tapi saya pun fleksibel, kadang setelah sholat subuh kita sudah nyiapin bahan-bahan untuk campur pakan, nanti setelah ngantar anak sekolah baru saya meramu nyampur pakan. Saya biasanya masih belajar ya dari media sosial juga untuk perkembangan ayam, untuk teknologi. Nanti ayam harus dikasih tempat minumnya enggak yang manual seperti ini, yang lebih otomatis seperti apa. Jadi nanti kita juga desain kandang lagi. Nah, terus belajar untuk peternakan yang lebih bagus lagi seperti apa, yang lebih mudah lagi seperti apa gitu, dan sharing-sharing dengan teman-teman peternak yang lain waktu senggang itu. Jadi kita juga baru bisa melayani konsumen ketika waktu senggang juga, kita baru bisa pegang HP. Karena ini misi saya yang terakhir ini belum terlaksana atau terrealisasi yang mengenai konsep saya sebenarnya kan dari hulu sampai hilir mau saya pegang, tapi ini yang hilirnya ini yang belum sampai, itu yang di kulinernya. Jadi yang untuk nanti makanan yang di frozen, yang di freezer, daging olahannya juga itu belum sempat dijalankan. Nanti kita ada inovasi baru untuk daging olahan, yang selama ini kan memang daging olahan dari ayam, sosis, nugget, terus bakso, itu kan semuanya dari ayam negeri ya, ayam itu kita nanti semua dari ayam kampung ya. Itu nanti kita ya doakan aja semua terlaksana. Pandangan dari saya sendiri kalau untuk prospek ke depan sih dua-duanya masih bagus, karena ini juga untuk kebutuhan pakan, kebutuhan makan manusia ya, untuk kebutuhan dari proteinnya ya, protein yang paling mudah untuk diolah ya, kayak seperti telur gitu ya, telur ayam kampung ini
paling mudah. Telur ini kan mau digoreng, direbus bisa kan. Ya jadi mau dibikin apa campuran untuk roti itu bisa. Jadi untuk apa, dari diambil dagingnya, daging ayam kampung itu sekarang rumah makan itu banyak yang dibuka apa yang menunya ayam goreng ya kampung, soto ayam kampung, gudeg ayam kampung, terus opor. Ya sekarang udah banyak sekali ya, konsep-konsep rumah makan atau tempat makan itu yang menggunakan menu ayam kampung. Jadi kalau saya optimis untuk ke depan, apa untuk prospeknya masih bagus. Menyampaikan untuk peternak pemula ya, atau yang mau belajar beternak ayam ini apa ayam kampung, itu saya sarankan memang harus action dulu, belajar beternak dari yang populasi sedikit dulu, enggak apa-apa. Ketika nanti proses berjalan ada hasilnya atau ini baru nanti meningkat untuk populasinya, menambah populasi, seperti itu aja. Jadi jangan putus asa atau pesimis atau rendah hati. Yang pasti semuanya bisa dijalani ketika kita ada niat.